Halo Caraholic Friends, kembali lagi bersama saya Leonard William. Beberapa waktu lalu, kita nemu harta karun dari Menteng. Lexus LS 400, tangan pertama dari baru yang dimiliki oleh Opa berusia 84 tahun. Kondisinya masih full orisinil semua, kilometer 35.000, dan ini nih, servis recordnya lengkap dari baru. Pada saat itu tuh Toyota emang ambisius banget bikin Lexus LS ini. Development cost-nya aja mencapai 1 miliar USD. Banyak banget ya. Dan mobil ini tuh emang dibikinnya tuh bener-bener perfect banget. Mobil ini waktu itu pas dites di berbagai medan yang berbeda, di berbagai negara dengan iklim yang berbeda semua. Dan mobil yang dites oleh mereka itu kilometernya mencapai 2,7 juta. Jadi mobil ini emang reliability-nya tuh emang teruji banget ya. Nah, Lexus LS yang ada di samping saya ini merupakan generasi kedua dari Lexus LS itu sendiri. Di Jepang sendiri, Lexus LS 400 punya kembaran, yaitu Toyota Celsior. Yang sebenarnya sih bentuk dan spesifikasinya semua sama persis, cuma beda logo-logo dan namanya aja. Lexus LS 400 ini kondisinya masih orisinil semua. Kita kemarin dapatnya dari Opa berusia 84 tahun yang emang pakai mobil ini dari baru. Keren banget ya, dari zaman dulu udah pakai mobil sekeren ini. Yuk kita lihat nih detail-detail dari mobil ini. Nih ya, kalau kita perhatiin detail-detailnya, semuanya tuh masih sempurna banget. Nih, bumpernya itu belum pernah dicat sama sekali dari baru. Ya ada sih baret-baret kecil, wajar lah untuk mobil seumuran ini ya. Dan kalau kita lanjut ke samping nih, lihat tuh, bodinya tuh lempeng banget. Bener-bener masih lurus, dan kalau diperhatiin detailnya, kulit jeruknya tuh masih kelihatan banget. Kalau kita lihat nih, karetnya di seluruh bodinya nggak ada yang getah sama sekali. Bahkan list-list chrome-nya semuanya juga masih utuh, nggak ada cacat, masih mengkilap, nggak ada baret-baret. Di bagian belakang bumpernya juga masih orisinil, belum pernah dicat. Ya ada sini baret-baret, kemudian ada kayak bekas air gitu. Tapi ya kita biarin seperti ini aja untuk menjaga originalitasnya. Kemudian emblemnya semua juga masih pada tempatnya, belum pernah dibuka. Jadi masih presisi dan masih lurus banget. Lampu-lampunya nih semuanya masih original Toyota Stanley dan nggak ada cacat sama sekali, masih bening banget. Bahkan antenanya ini masih berfungsi normal. Kalau kita perhatiin, kaca samping ini juga bentuknya tuh beda ya sama mobil-mobil biasa. Nggak ada penyekatnya nih di sini. Jadi kalau diturunin tuh jadi kayak gini nih. Kayak belakangnya naik gitu, keren banget ya. Nah ini nih yang pertama kali bikin kita langsung jatuh cinta ketika kita lihat mobil ini. Interiornya, kondisinya masih grace banget. Kalau diperhatiin, semuanya tuh masih seger banget ya. Dashboardnya ini masih doff, setirnya juga masih kulit jeruk banget, kulit joknya juga masih doff, dan ini emang masih original, bukan direstorasi atau dicat gitu ya. Emang bawaan dari sana itu masih bagus banget. Kemudian wood panel tengah masih mengkilap. Kemudian karpetnya juga masih karpet bawaan, tebel banget nih karpetnya, keren banget. Kilometernya baru 35.000 kilo. Kalau teman-teman di sini penasaran sebagus apa mobil ini, lihat nih, sela-sela pintunya aja masih putih bersih kayak gini. Kalau cuman elektrik sih tuh sebenarnya agak biasa ya di tahun 90-an. Tapi ini selain joknya elektrik, pengaturan sabuka juga elektrik. Gini nih rasanya jadi orang kaya di tahun 90-an. Nyaman banget duduk di Lexus ini. Joknya ini ukurannya pas banget, nggak terlalu besar atau kecil. Pas lah sama postur tubuh orang Indonesia. Legroomnya dan tinggi joknya ini juga sesuai ya dengan kita, jadi kakinya tuh nggak capek. Armrest belakang kalau kita buka ada pemanas jok belakang dan ada cup holder. Sebenarnya kalau yang spek lebih lengkap lagi, mobil ini tuh ada kayak pengaturan untuk jok depan, untuk audio, dan untuk AC belakang. Kemudian jok belakangnya itu juga bisa di recline. Tapi karena Lexus LS ini speknya agak basic, jadi cuma ada dua ini aja. Mesin yang digunakan di Lexus ini adalah 1 ZFE V8.
Mungkin teman-teman cukup familiar ya dengan mesin ini, karena mesin ini banyak dipakai untuk di swap di mobil lain dan juga digunakan di drift ya. Karena tenaganya itu emang besar banget, 260 horsepower dengan torsi 360 Newton. Selain tenaganya yang gede, mesin ini juga halus banget. Kalau dinyalain tuh nggak ada getaran sama sekali. Engine bay Lexus ini juga masih rapi banget. Lihat nih, warna putihnya tuh masih bersih, hitam-hitamnya tuh juga masih belum pudar, belum bule gitu ya. Semuanya juga masih lengkap, peredam masih utuh. Dan klaksonnya masih orisinil bawaan. Ini suaranya lucu banget nih klaksonnya, kayak klakson mobil zaman dulu banget. Nitro LS 400 ini nggak berasa kayak mobil gede. Padahal secara dimensi lebarnya ya nggak terlalu beda jauh sama Mercy S-Class atau BMW Seri 7 di zamannya. Tapi secara panjang sih emang Lexus ini lebih pendek ya. Panjangnya aja nggak nyampe 5 meter, nggak kayak Mercy S-Class tuh yang panjangnya sampai 5,2 meter. Mesinnya juga halus banget, nggak ada getaran sama sekali. Suaranya juga kedengarannya cuma sayup-sayup gimana gitu. Secara tenaga sih ya cukup lah buat mobil segede ini. Tapi torsinya enak banget karena emang ini mesinnya V8. Untuk suspensinya, LS 400 ini ada yang menggunakan Airsus dan non-Airsus. Kebetulan Lexus LS 400 ini merupakan versi yang tidak menggunakan Airsus. Jadi secara maintenance sih lebih gampang ya dibanding yang Airsus. Hujan-hujan gini nyetir LS 400 tuh enak banget ya. Mobil udah hampir 30 tahun tapi masih kedap banget, masih nyaman banget. Gimana di zamannya dulu ya? Nah, ngomong-ngomong soal LS 400 di zamannya, ini mobil tuh emang bukan mobil yang dijual umum. Karena pada saat itu belum ada importir umum dan Toyota emang nggak jual mobil-mobil aneh seperti ini ya. Tapi di Indonesia sendiri kita dapat LS 400 Gen 1 dan LS 400 Gen 2. Nah, LS 400 Gen 1 dan Gen 2 ini masuknya itu kebanyakan lewat jalur-jalur khusus. Bisa lewat kedutaan atau jalur lainnya. Nah, tapi pada tahun 97, Indonesia pernah mengimpor Toyota Celsior secara resmi. Dan Celsior yang diimpor itu merupakan Celsior yang speknya paling tinggi, yang spek C. Jadi Celsiornya itu ada air suspension dan jok belakangnya kontrolernya lengkap. Pada saat itu Celsior itu diimpor untuk kebutuhan SEA Games sebanyak 40 unit kalau saya nggak salah. Tapi nih lucunya malah Celsior itu sebenarnya udah pesanan orang. Jadi sebelum SEA Games-nya dimulai, mobil itu udah dipakai oleh para pemesannya. Nih, saya baru notice tadi pas nyetir, wiper ini juga agak unik. Jadi kalau saya nyalain nih, dia tuh nggak bakal masuk ke dalam, ngumpet. Nah, kemudian kalau saya matiin, dia baru ngumpet ke dalam. Kemudian transmisi matic-nya itu juga meskipun masih 4 speed, tapi ini udah responsif banget. Nggak seperti mobil-mobil di tahun itu yang mungkin agak bolot ya. Tapi ini tuh enak. Digas, di kickdown tuh langsung, ya udah langsung ngacir. Ya, sekian cerita saya mengenai harta karun dari Menteng yang kondisinya cakep banget ini. Saya Leonard William dari Caraholic Garage. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.